Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kembali masih membahas seputar asam lambung, saudaraku yang dirahmati Allah, yang saat ini sedang Allah beri nikmat sakit, yaitu asam lambung atau penyakit apapun. Saudaraku, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Yakinlah, Allah Tuhan kita adalah Rabb yang maha kasih, yang maha penyayang. Adanya sakit yang mungkin sampai saat ini belum sembuh, itu bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Bukan, justru adanya sakit ini karena Allah sangat sayang sama kita. Allah ingin memberi kesempatan waktu untuk kita untuk perbanyak amal-amal ibadah kita kepadanya. Dengan perantara sakit, Allah sedang memberi kepada kita 3 keistimewaan. 3 keistimewaan ini diberikan khusus kepada orang-orang yang sakit. Yang pertama adalah Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah sedang naikkan derajat kita di sisinya. Dan yang ketiga, Allah sedang ijabah doa-doa kita. Maka saudaraku, bersyukurlah dengan adanya sakit. Ternyata Allah sedang memberi 3 keistimewaan ini untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat bersama orang-orang sakit. Salah satu kedekatan itu dengan mengabulkan doa-doanya. Namun, mengetahui keistimewaan ini, setan tidak tinggal diam, saudaraku. Tujuannya apa? Agar manusia jauh dari 3 keistimewaan ini, dan agar manusia bertambah kufurnya kepada Allah. Makanya setan membuat kita was-was, membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Coba teman-teman yang sedang mengalami asam lambung, coba perhatikan. Ketika was-was, ketika cemas, ketika khawatir itu datang, pasti tidak butuh waktu lama, langsung muncul sensasi-sensasi rasa yang tidak karuan. Yang ulu hatinya panas lah, yang tenggorokannya perih lah, yang mulut tiba-tiba asem lah, perut langsung kembung lah, keluar keringat dingin lah, bahkan gemetar, rasa seperti mau pingsan. Ketika sudah seperti ini, muncullah ketakutan-ketakutan, dan salah satunya dihantui rasa takut mati yang berlebih. Coba perhatikan, ketika sensasi-sensasi rasa ini datang, yang muncul apa? Yang muncul adalah keluhan. Semakin banyak mengeluh, penyakit akan semakin parah, penyakit akan semakin sulit untuk sembuh. Maka saudaraku, mari belajar untuk tidak mengeluh. Karena apa? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur, dan Allah akan menjauh dari orang-orang yang kufur. Dan mengeluh adalah tanda kufurnya nikmat kepada Allah. Lalu bagaimana? Bagaimana cara kita melawan? Bagaimana cara kita menghilangkan was-was, cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebih ini? Khususnya untuk yang sedang mengalami asam lambung. Gini saudaraku, yang pertama adalah segeralah berwudu. Karena apa? Setan itu tidak suka dengan air, apalagi air wudu. Makanya
tidak heran nih, orang yang terkena asam lambung yang sudah di fase seperti ini pasti takut air. Dan kebanyakan pasti males mandi karena khawatir penyakitnya itu kambuh. Setan ini pinter. Dibuatlah menggigil badannya, dibuatlah berasa dingin, dibuatlah cemas, dibuatlah khawatir. Supaya apa? Supaya kita takut dengan air, supaya kita takut mandi, supaya kita malas mandi. Padahal pada air banyak sekali manfaatnya, saudaraku. Maka saudaraku, jangan takut dengan air. Segeralah berwudu ketika rasa-rasa yang membuat tidak nyaman ini datang. Mohonkanlah pertolongan dan perlindungan dari Allah dari rasa was-was, rasa cemas yang menghantui, terlebih dari godaan syaitan yang menyesatkan. Makanya ta'awud ini salah satu langkah pertama ketika rasa was-was itu datang. Kita memohon pertolongan, kita memohon perlindungan dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mereka menggoda dengan was-was, menggoda dengan rasa cemas, menggoda dengan rasa ketakutan-ketakutan yang berlebih. Saudaraku, yang kedua, segera lakukanlah hal-hal yang positif. Ketika khawatir, cemas, dan was-was ini datang, lakukanlah hal-hal yang positif. Setelah kita berwudu, maka segeralah lakukan hal-hal yang positif seperti sholat, baca Al-Quran, zikir atau sholawat, atau bisa juga langsung silaturahim ke tetangga atau saudara terdekat kita. Pokoknya segera lakukan hal-hal yang positif. Jangan takut keluar rumah. Coba Anda perhatikan, asam lambung di fase ini pasti bawaannya takut untuk keluar rumah. Yang takut kena angin lah, takut terjadi apa-apalah, takut kambuh lah. Ya, kebanyakan tuh seperti itu. Inilah cara setan membatasi kita untuk melangkah berbuat kebaikan. Jadi setan ini pinter. Dibuatlah kita merasa ketakutan-ketakutan, silaturahim takut, keluar rumah takut. Nah ini supaya apa? Supaya kita terpuruk di dalam kamar, supaya kita terpuruk ketika kita terpuruk di situ muncul keluhan-keluhan. Karena setan tahu semakin banyak mengeluh seorang hamba, semakin jauh dari Allah. Maka lawan hal-hal seperti itu. Makanya ini yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan sering mengeluh. Mengeluh adalah tanda kekufuran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku," kata Allah, "maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Maka saudaraku, agar Allah menambah nikmatnya untuk kita, memberi nikmat sehat untuk kita, marilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk tidak mengeluh. Meski sedang sakit, cukup Allah yang tahu keadaan kita. Jangan keluhkan kepada orang-orang yang kita temui, jangan keluhkan kepada siapapun. Bahkan jangan memasang wajah seakan-akan kita itu hidup penuh dengan derita, dengan rasa sakit yang sedang dialami. Jangan, ya. Misal nih, kalau kemarin sebelum mendengar video ini, mungkin ketika ada yang nanya tentang kabar kita, ada yang nanya sembuh atau belum sakitnya kita, mungkin kita yang kemarin jawabannya dengan keluhan. "Hei, gimana kabarnya? Udah sembuh apa belum?" Aku mah gini, masih sakit-sakitan terus, nggak tahu nih mau sampai kapan sembuhnya, udah putus asa. Itu mungkin kita yang kemarin. Kita yang sekarang dan kedepannya, ketika ada yang nanya tentang kabar kita, ada yang nanya tentang penyakit kita udah sembuh atau belum, kita jawab dengan gembira, kita jawab dengan bahagia. Alhamdulillah sehat. Semoga kamu juga sedang sehat. Gitu. Jadi ketika ada yang nanya, kita harus jawab yang positif, kita harus jawab dengan bahagia. Jangan jawab dengan keluh kesah. Karena apa? Ketika kita berkeluh kesah, secara tidak langsung kita mengajak orang lain juga untuk mengeluh. Kadang justru dengan kita mengeluh, kadang orang lain tuh malah sebel sama kita.
Tapi ketika kita bahagia menjawabnya, kita dengan gembira menjawabnya, alhamdulillah sehat, Allah maha baik, Allah maha menyembuhkan, pasti secara tidak langsung orang yang bertanya pun akan bahagia mendengarnya. Tanpa kita sadar saudaraku, kita telah mengajak orang lain juga untuk bersyukur gitu. Jadi kurangi rasa berkeluh kesah, kurangi belajar sedikit demi sedikit, kurangi rasa berkeluh kesah. Latih diri kita untuk senantiasa berpikir positif, untuk senantiasa bahagia. Ketika ada yang nanya, siapapun yang nanya, jawablah dengan kebahagiaan, jawablah dengan hal-hal yang positif. Penyakit itu ibarat tamu saudaraku, tamu yang tidak kita harapkan. Jika terus-terusan dimanja, diikuti setiap kemauannya, maka tamu yang tidak kita harapkan ini, dia akan betah. Dia akan betah, dia akan terus-terusan pengen dimanja oleh kita. Tapi kalau kita cuekin, kita tidak turuti setiap kemauan-kemauannya, maka pelan-pelan tamu itu akan pergi dengan sendirinya. Inilah penyakit saudaraku. Jika penyakit itu dimanja, penyakit itu akan betah. Tapi jika penyakit itu dilawan, maka penyakit itu akan pergi dengan sendirinya, tentu atas izin Allah. Maka saudaraku, semangatlah dalam menjalani kehidupan. Meskipun dalam keadaan sakit, tetaplah harus bahagia. Kurangi rasa berkeluh kesah, kurangi pola pikir yang negatif, kurangi, hilangkan. Tetap semangat saudaraku. Jadilah pribadi yang taat kepada Allah, yang taat beribadah kepada Sang Pencipta. Dan jadilah pribadi yang bahagia, pribadi yang gembira, pribadi yang rajin mandi, pribadi yang bersih, pribadi yang ceria. Maka dengan kita taat beribadah, kita senantiasa menjaga kebersihan, dan kita senantiasa mandi dan berwudu, maka kita akan dikelilingi energi-energi yang positif. Jangan sepelekan nasihat kecil ini, karena nasihat kecil ini bisa berdampak besar untuk dirimu. Saya yakin dan hakul yakin, karena nasihat-nasihat inilah yang senantiasa saya berikan kepada setiap pasien-pasien yang datang ke tempat kami dengan keluhan-keluhan seperti ini. Ketika mereka yang mau mengikuti nasihat ini, alhamdulillah tidak sedikit dari mereka yang menemukan kebahagiaan, yang menemukan kesembuhan. Maka saudaraku, tetap semangat ya. Allah maha baik, Allah Rabb kita, Rob yang maha menyembuhkan, Rob yang maha memberi obat. Maka dekati Allah, jangan jauhi Allah. Jangan dengan sakit akhirnya menjadikan alasan untuk tidak beribadah, menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Jangan, karena ketika kita malas beribadah, kita bermalas-malasan, itu tanda bahwasanya di dalam tubuh kita banyak energi negatif. Siapa energi negatif itu? Tentu itu adalah setan. Salam sehat saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang seputar penyakit atau apapun, silakan tanyakan lewat kolom komentar, atau mungkin bisa tanyakan langsung ke WA saya pribadi. Insya Allah nomor WA ada di deskripsi. Sekian dari kami saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.